Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Ikhwan fiddin, insyaallah ini mungkin bagian akhir dari kisah yang akan kita bahas dan kita kaji. Sabtu besok kajiannya kajian jam 10 dan hari Ahad penutupan gitu ya. Oh, malam Ahad ya, jadi Ahad sudah tutup gitu ya. Ya, Ahadnya sudah bersih-bersih. Jadi ini adalah majelis terakhir. Besok Sabtu ada kajian tentang keluarga, tapi relate juga sebagai bekal antum ya. Dan relate juga dengan kisah penutupan Nabi Yusuf ini ya. Baik, kemarin kita sampai pada pembahasan bagaimana akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berhasil untuk mengumpulkan keluarganya ya. Di ayat yang ke-96 dan seterusnya, 96 ini bercerita tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma anja'al basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Jadi ada penjelasan yang baru saya dapatkan itu yang mengatakan qalu tawah innaka lafi dolalikal qadim. Bapak ini kok pikunnya enggak hilang-hilang, bapak kok masih kayak yang dulu aja. Itu yang mengatakan bukan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, tapi anak-anak mereka. Ya, dan di sini dijelaskan begitulah anak niru bapaknya, gitu ya. Jadi karena bapaknya itu doktrin, si mbah ini yang dieling-eling Yusuf aja gitu kan ya. Nah, kenapa kok ini keluarganya? Karena memang saudara-saudara Yusuf masih di Mesir. Jadi ketika mereka kemudian bisa berjumpa dengan Yusuf dan Yusuf mengatakan ana Yusuf wahada akhi, aku adalah Yusuf, ini adalah saudaraku. Itu kalau di versi dramanya itu benar-benar dramatis sekali ya, nggak sesimpel cerita dalam Al-Quran, tapi di situ ada proses nego ngeyel yang cukup alot untuk menggambarkan betapa Bani Israel itu ngotot nggak mau ngakui kesalahan itu begitu kuat. Dan itu kita temukan juga kenapa Nabi Yakub itu menunda permintaan ampun untuk mereka. Ketika mereka minta ampun, jawaban Nabi Yakub apa? Saufa, iya ntar, nanti tak ampuni, nanti tak doakan untuk diampuni Allah. Enggak langsung saat itu juga. Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang hikmahnya, tidak setiap kesalahan itu langsung kita maafkan. Butuh suasana hati yang tenang. Bagaimana orang itu hatinya terluka, ya kita jangan dengan gampang mengatakan udahlah kayak gitu aja, Allah tuh Maha Pemaaf ya. Kamu jangan menyimpan dendam. Orang itu butuh waktu ya, setelah terluka selama puluhan tahun, ditipu, dibohongi, disakiti, dikhianati oleh anaknya. Lalu kok kemudian anaknya, yaudah Pak tobat begitu kan ya. Itu enggak sesederhana itu ya. Nah, di situ dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menangkap Bunyamin ya, kemudian mereka mengatakan innalahu aban saykhon kabiran fakhud ahadana makanah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan ma'adallah an na'khuda ya, enggak mungkin kami akan menghukum orang yang enggak berbuat salah. Kami dolim namanya kalau menangkap kalian. Ya sudahlah ya, kata saudara-saudara Yusuf begini ya. Ya kalau memang dia salah kan tinggal suruh tobat begitu kan ya. Tuhan, apa sih kepentingan Anda menjadikan adik kami sebagai budak? Anda punya budak ribuan. Apa kepentingannya
menangkap adik kami untuk dijadikan sebagai budak, begitu kan ya. Anda nggak punya kepentingan gitu. Kalau cuma sekedar mengambil sebagai budak itu kan ya budak yang lain kan banyak. Lagi pula kami juga siap kok kalau disuruh gantikan ya, karena mereka sudah terbayang rasa bersalahnya kepada orang tuanya. Ya, Nabi Yusuf mengatakan ya masalahnya orang bersalah itu harus dihukum, begitu kan. Lalu saudara-saudari mengatakan, ya sudahlah, dia tinggal tobat begitu aja. Kan selesai persoalan kalau udah tobat. Maka Nabi Yusuf mengatakan, oh tobat itu nggak segampang itu. Karena ada orang-orang yang sudah melakukan kesalahan berpuluh-puluh tahun dan dia nggak tobat-tobat. Gitu. Mereka mulai tengok gitu ya. Kok kayak kita ya? Gitu ya. Ya, itu fakta ya dalam kehidupan ya. Ada orang yang sudah melakukan kesalahan, Nabi Yusuf membalikkan begitu. Jadi memang orang itu harus menyadari dulu, tobat itu nggak segampang mulut mengatakan aku tobat, begitu kan. Karena ada orang yang berbuat kejahatan selama puluhan tahun, ya mereka nggak sadar-sadar, nggak pernah mengaku salah gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian besoknya mereka betul-betul datang untuk meminta meminta gandum. Kan pesan Nabi Yakub apa? Supaya mereka datang berpisah begitu kan ya. Nabi Yusuf sudah menunggu, mana mereka ini kok nggak datang-datang ya. Harusnya sekarang ini sudah tiba. Dia mengatakan kepada pembantunya si Malik supaya apa? Pokoknya kalau orang-orang Kan'an Bani Israel itu datang segera untuk menghadap ke sini. Ternyata Malik menemui mereka mencar-mencar. Karena pesan bapaknya supaya apa? Jangan min babin wahidit wadhulu min abwabin mutafarriqah. Nah, yang satu di ladang gandum sini, yang satu antri di sini, yang satu di sana. Akhirnya kemudian mereka sudah nutup-nutupi, ketahuan juga. Mana yang lainnya? Kata Malik gitu ya. Kedatangan kamu sudah ditunggu oleh bendahara, oleh tuan raja gitu kan. Mereka mengatakan, maaf tuan, kami nggak pengen merepotkan seperti kemarin ya. Kami merasa nggak pantas lah diperlakukan istimewa begitu. Kami ini cuman orang biasa. Oh enggak, kan Anda ditunggu. Mana yang lainnya ya? Akhirnya mereka dipanggil semuanya. Nah, inilah momen untuk kemudian akhirnya mereka jumpa dengan siapa? Lewi ya, di mana kemudian Lewi yang selalu memantau keadaan Bunyamin kok nggak diperlakukan jadi budak ya, kok kemana-mana selalu bersama Nabi Yusuf begitu, bersama bendaharanya gitu kan ya, pakaiannya juga mirip-mirip. Lah akhirnya ketika dipertemukan disitulah mereka makin heran, lihat adik kita baik-baik aja dia, nggak ada nampak-nampak budak begitu, bahkan pakaiannya pun pakaian bangsawan ya. Akhirnya mulailah di situ dramanya dimulai gitu ya. Nah ini menarik sekali ya dramanya ini. Coba kalian ingat-ingat ya. Mulailah mereka di situ, Zulekha sudah dihadirkan begitu kan ya. Kemudian Malik sudah dihadirkan ya. Kemudian mulailah mereka membuat sebuah ya lagi-lagi mengungkap, mulai menyidang tapi dengan cara yang sangat halus sekali. Di situ tidak langsung kemudian kamu Yusuf ya, enggak begitu ya. Panjang itu dramanya itu untuk kemudian akhirnya tersingkap karena mereka tetap enggak mengakui. Coba apa yang sebenarnya telah kalian lakukan ya. Loh, kami apa, salah apa begitu kan ya. Malik kemudian mengatakan, kamu masih ingat enggak peristiwa 30 tahun yang silam ya. Tiba-tiba kemudian Malik menceritakan, kamu masih ingat peristiwa di sumur tua itu begitu ya. Tiba-tiba mereka kemudian langsung memorinya mundur ke belakang tentang peristiwa di sumur tua ya. Aku adalah Malik yang membeli seorang budak bernama Yusuf gitu ya. Lalu mereka mengelak. Mereka mengatakan ya, kami nggak punya adik yang bernama Yusuf, kami punya budak memang gitu kan ya. Lalu kemudian Bunyamin mengatakan, tidak ya, aku bersaksi bahwa saat itu aku menyaksikan kalian
bagaimana memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Kemudian ya, dan aku juga melihat betul-betul tidak ada serigala yang memangsa Yusuf. Itu mereka belum tahu itu. Mereka belum tahu kalau di depannya adalah Nabi Yusuf, begitu kan ya. Nah, dalam suasana tegang itu tiba-tiba Zulaiha datang lalu kemudian membawa suratnya. Aku adalah Zulaiha, istri Putifar yang membeli Yusuf dari Malik yang dia jual dengan harga 18 dinar. Dan di sini ada tanda tangan kalian semuanya, begitu kan ya. Dijual dengan 18 dirham, begitu ya. Tertanda Lewi, Asyur, kemudian Yehuda, semua tanda tangan menjual Yusuf, begitu kan ya. Kaget mereka, gimana kok surat ini ada di sini, begitu kan ya. Ya, kok bisa ini ada tanda tangan kami semua, ya. Mulailah mereka, ya. Jadi kata Zulaiha, aku yang membeli Yusuf. Kemudian aku pelihara Yusuf itu sampai dia dewasa. Lalu aku tergoda dan aku kemudian menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. 12 tahun dia di dalam penjara karena perbuatan aku dan suamiku, ya, Raja Putifar. Kemudian ya setelah itu Yusuf Allah karuniakan kebebasan dan akhirnya mendapat kedudukan yang sangat tinggi di hadapan raja. Dan Yusuf ada di sebelah saya, gitu kan ya. Barulah mereka, anta Yusuf, gitu kan ya. Itu ceritanya gitu ya. Jadi dramanya Masya Allah gitu kan. Jadi itu sampai kayak gitu mereka masih ngeyel. Karakternya masih nampak bagaimana mereka nggak mengakui perbuatan mereka. Ya, disitulah Lewi kemudian akhirnya menemukul-mukul dadanya, gitu kan ya. Dia merasa malu, merasa ya. Jadi Yusuf kemudian mengenali mereka semuanya. Ya, aku tidak bisa, bagaimanapun kamu adalah orang yang belum menyelamatkan aku, kata Nabi Yusuf kepada Lewi. Mereka kemudian berpelukan satu persatu, gitu kan. Tapi Yehuda masih dengan gengsinya, gitu kan ya. Mereka masih dengan sifat seperti itu dan Yusuf kemudian mengatakan ya. Karena saat itu Nabi Yusuf sudah nggak bisa menyembunyikan lagi kesedihannya ketika mendengar berita bahwa ayahnya sudah buta. Ya, akhirnya Nabi Yusuf kemudian melihat surat dari bapaknya, ya, bahwa carilah Yusuf dan Bunyamin. As-sawwahu, apa gimana imannya? Mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan mereka semuanya, ya. Dan disitulah Nabi Yusuf kemudian karena membaca surat dari ayahnya tadi, ya sekarang hadiahkan gamis ini kepada ayah. Berikan, usapkan di wajahnya ya'ti basira. Akhirnya saking senangnya, sudah biar saya yang berangkat aja. Lewi kemudian segera berangkat untuk sampai ke Palestina. Jadi yang berangkat sendiri adalah Lewi di situ. Nah, ketika Lewi sudah mulai mendekat, di situ Nabi Yakub sedang berkumpul bersama keluarganya. Lalu Nabi Yakub mengatakan apa? Inni la ajidu riha Yusufa laula antufanidun. Maka anak-anaknya Bani Israel ini, ya, cucunya Nabi Yakub dan bersama keluarga yang lagi berkumpul itu mengatakan qalu tawah innaka lafi dolalil qadim. Falamma anja al-basyiru, tatkala pembawa kabar gembira itu datang. Nah, ini kan akhirnya Lewi datang tadi. Alqa ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallah ma la ta'lamun, ya. Nah, barulah kemudian jarak beberapa waktu saudara-saudaranya Yusuf balik ke Mesir mereka, ya. Lalu mereka mengatakan, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Yakub mengatakan, qala saufa astaghfirukum rabbi. Nabi Yakub enggak mengatakan, baik, ya aku ampuni, enggak. Ya nanti saya tak mintakan ampun, tak maafkan, tapi nanti, enggak sekarang. Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang kita harus menghargai perasaan orang yang terluka, gitu ya. Buat para suami, kalau suatu saat dia menyakiti perasaan istrinya lalu minta maaf, kok istrinya masih cemberut aja, jangan ditambahi dalil. Rasul itu pemaaf, Allah itu pengampun, gitu kan ya.
kamu tuh kayak begitu. Oh enggak, ya rasa sakit itu ada harganya. Boleh untuk kemudian dia atau mungkin ada bahasa yang lebih menarik lagi, ya seperti yang Rasul lakukan kepada siapa? Kepada Wahsy. Maaf diterima, akses ditolak, gitu ya. Ini kalimat keren ini ya. Maaf diterima, akses ditolak. Paham maksudnya? Ya, tak maafin tapi jangan ketemu saya. Begitu loh. Memaafkan itu bukan berarti melupakan dosa. Memaafkan itu adalah melepaskan beban dalam dada yang menyiksa, ya. Bukan kita melupakan kesalahan dia. Maka kalimatnya tadi, ya, kalau Anda pernah kecewa dengan seseorang karena dia selalu bohong dan sebagainya. Saya pernah mengalami seperti ini, tapi saya sadar, ya, nggak boleh menyimpan dendam. Ya, ada orang yang selalu menyakiti, bikin sakit hati, bikin kecewa, jadi beban dan sebagainya. Ya, sudah saya blokir, ganti nomor lagi, blokir, ganti nomor lagi, blokir, ganti nomor lagi, gitu kan? Ya, ya. Saat terakhir kali, tolong bantu saya terakhir kali, begitu kan? Ya. Dari sejak awal itu biaya aja isinya, begitu kan? Ya, ya. Ya, sampai kami harus berurusan dengan polisi, berurusan dengan sipir penjara, berurusan dengan dokter, berurusan dengan karena ulah anak ini, begitu kan? Ya, ya. Saya sampai maaf, saya bukan siapa-siapa dia, saya bukan orang tuanya, saya bukan apa. Dia hanya pernah mampir ke rumah saya, tapi kemana-mana selalu ngaku anaknya Abu Fatihah, gitu loh. Ya, ya. Mau ngelamar fulan, saya anaknya Abu Fatihah. Mau ini, ya anaknya Abu Fatihah. Jadi kemana-mana dia ceritanya Abu Fatihah, begitu kan ya. Nah orang itu kemudian mengakses toh, buka YouTube begitu kan, ketemu gitu kan ya. Akhirnya masuk penjara. Akhirnya wah urusannya panjang. Terakhir saya kemudian katakan, oke, sudah terakhir kali saya minta maaf, setelah ini saya blokir dan jangan ngubungi saya lagi, begitu kan. Ya itu kejadian udah mungkin 8 bulan, 9 bulan yang lalu ya. Jadi saya nggak pengen dosa juga gitu kan, karena ada orang yang membutuhkan yang tidak saya tolong gitu. Tapi udah kebawa jengkel banget begitu kan ya. Karena setiap apa saja gitu kan ya, habis melakukan dosa besar itu saya anak Abu Fatihah, saya Abu Fatihah terus begitu gitu kan ya. Ya Allah begitu kan ya, sampai judek begitu kan ya. Kami jadi judek sekali, dihubungi polisi. Ini betul dengan Bapak Abdul Kholik begini ini, kenal dengan saudara Fulan ya. Ah dia lagi begitu kan ya. Entah sudah berapa orang begitu kan ya. Ya, kenapa kamu tuh selalu ngasih nomor HP saya kepada orang lain? Sampai saya gitu kan ya. Ya. Selalu begitu kan ya. Akhirnya terakhir tadi maaf diterima, akses ditolak gitu kan ya. Ini cara paling logis. Jadi kita nggak menyimpan dendam, tetapi menutup akses untuk kemudian bermuamalah lebih lanjut. Ya. Jadi maaf kalau suatu saat antum ketemu dengan orang yang sebenarnya baik begitu, cuman karena dia terlalu sakit hati lantaran kamu tuh memberikan banyak sekali beban-beban kehidupan pada dia, maka jangan tuduh dia sebagai seorang laki-laki yang wah ya pendendam, nggak mau suka maafkan, padahal kan ya Ustadz kok kayak begitu, nggak, Ustadz manusia juga gitu ya. Ada batas waktu, ada batas di mana hatinya itu kuat menanggung luka itu nggak seluas samudra kadang-kadang gitu ya. Jadi pada sosok Nabi Yakub pun, Nabi Yakub begitu, iya tak ampuni tapi nggak sekarang gitu ya. Saya pengen ngelihat kamu tuh tobatnya kayak apa, ya ini ya. Singkat cerita mereka kemudian mengisahkan semuanya. Ayah, ternyata bendahara Mesir itu adalah Yusuf, gitu kan ya. Dan Yusuf anak ayah meminta supaya kita berpindah ke Mesir. Ya, Yusuf telah menyiapkan sebidang tanah yang sangat luas ya untuk kita tinggal di sana. Maka Masya Allah ya, Nabi Yakub kemudian melakukan persiapan untuk berangkat menuju Mesir. Pamitan wong sak kampung, nangis semua itu ya. Ya, nabi mereka akan meninggalkan Palestina berangkat menuju Mesir. Ini ya. Jadi di hari yang sudah ditentukan,
mereka kemudian bersiap-siap melakukan perjalanan panjang menuju Mesir. Ya. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf pun merangkul ibu bapaknya. Ya. Nabi Yakub itu ketika mulai masuk negeri Mesir kan belum pernah tahu Mesir kayak apa ya. Hanya dengar-dengar aja. Melihat pakaian-pakaian para pejabat istana. Itu disangkanya Nabi Yusuf semuanya gitu kan. Mana Yusuf ini? Oh bukan. Nah, mana Yusuf? Disangkanya seperti itu kan udah pisah 30 tahun ya. Ya, bahkan dalam riwayat 40 tahun, bahkan riwayatnya siapa kemarin tuh 80 tahun nangis. La apa namanya? La yabqa yaumun wahid illa gimana kalimatnya itu ya? Hasan Al-Basri ya. Berpisah selama 80 tahun tidak berlalu satu hari pun kecuali apa? Tangisan ya. Nah, di sini ada cerita menarik ya, di mana Nabi Yakub kemudian bertobat kepada Allah karena ditegur oleh malaikat. Ya, Nabi Yusuf mengungkapkan kalimatnya begini. Kalian mengerti nggak? Kenapa perpisahan ini begitu lama kita rasakan? Kenapa Allah tidak segera mempertemukan aku dengan ayah? Ya, sampaikan kepada ayah bahwa karena ayah belum ikhlas untuk melepas anaknya. Ya. Lalu dikisahkanlah tentang Nabi Ibrahim kepada Ismail. Bukan Allah ingin menyembelih Ismail, tetapi Allah ingin agar satu-satunya zat yang dicintai Ibrahim adalah Allah. Ya. Maka ketika Ibrahim sudah ikhlas melepas Ismail, Allah kembalikan Ismail itu kepada Ibrahim. Maka selama ayah tidak ikhlas melepas anaknya, ya Allah tidak akan kembalikan anak itu kepada ayah. Nah, inilah pesan Nabi Yusuf yang kemudian disampaikan kepada Nabi Yakub. Begitulah ya. Disitulah Nabi Yakub bertobat, dia menyadari bahwa rasa cinta dia kepada Nabi Yusuf itu berlebihan, ya. Maka kemudian Nabi Yakub melepaskan semuanya, ikhlas dengan kepergian dua anak yang dicintainya, kehilangan Yusuf, kehilangan Bunyamin, tambah lagi Lewi. Nah, pada saat itulah malaikat kemudian datang dan mengatakan, mudah-mudahan inilah awal kebaikan itu dimulai. Ketika engkau sudah pasrah sepenuhnya, ya, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, disitulah Allah akan mengembalikan. Ya, ini pelajaran penting buat kita juga. Setiap kita punya Ismail. Antum nanti akan merasakan atau boleh jadi akan melewati satu fase kehidupan ketika Ismail yang kamu miliki itu diminta secara serius oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Ismailnya adalah istrinya. Ya. Ada yang Ismailnya adalah anak pertamanya yang sudah ditunggu-tunggu 15 tahun gak kunjung lahir ke dunia. Ada yang Ismailnya adalah pekerjaannya yang selama ini sudah memberikan segala macam kecukupan, tapi kemudian dia harus difitnah orang dan masuk penjara. Ada yang Ismailnya itu adalah posisi dan kedudukan dia. Ada yang Ismailnya adalah mobilnya, ada yang Ismailnya adalah rumahnya, begitu kan ya. Masing-masing kita punya Ismail. Ya, dan Allah ingin menguji hambanya bahwa dia hanya boleh bersandar kepada Allah semata. Ini penting gitu kan ya. Jadi pelajaran bahwa seorang Yakub, makhluk yang paling dicintai Allah di muka bumi saat itu pun tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia. Ya. Maka sekelas Rasulullah SAW pun diingatkan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hidup terserah, tapi engkau akan mati. Wahbab ma syi'ta, cintai siapa saja yang kamu sukai, terserah. Wa'lam annaka mufariquh, tapi ingat kamu nanti akan berpisah, gitu ya. Satu lagi apa Ustaz? Isma syi'ta, wahbab ma syi'ta, kemudian yang ketiga apa itu ya?
Wa'mal masyita. Berbuat sesuka kamu, tapi kamu nanti akan dibalas. Ada konsekuensi dan ada resikonya. Ya, inilah hakikat daripada kehidupan dunia ya ikhwan. Ya, nggak ada yang abadi, nggak ada yang hakiki. Sifatnya sementara. Ini betul-betul ladang begitu ya, ladang. Ya, maka kadang-kadang memang penting sekali kita ini memiliki rasa cinta yang sekedarnya. Sebagaimana sebuah syair mengungkapkan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagi doka yauman ma wa bagi doka yaumam ma asa ayyakuna habibaka haunan ma. Ya, cintai saudara kamu itu sekedarnya, karena boleh jadi suatu saat dia akan menjadi musuh kamu. Musuh sekedarnya, suatu saat bisa menjadi kawan kamu. Ya, ada kisah cinta yang sangat gila yang suka dieksplor oleh orang-orang barat ya. Sampai mereka juga bukan sekedar kisah yang dibuat-buat ya. Ada seorang dokter yang di Swedia atau dia namanya Tenzi Kleger. Dia itu menemukan gadis pujaannya, tapi gadisnya ini kemudian sakit tuberkulosis yang akhirnya meninggal dunia. Dia nggak terima, tiap hari itu ziarah ke kuburannya terus begitu kan. Sampai kemudian tahun kedua mayitnya diambil. Setelah mayitnya diambil kemudian didandani, dikasih lilin supaya tetap dia tiap malam hidup bersama dia. Ya, seperti dengan istrinya begitu kan ya. Dan itu berlangsung 7 tahun begitu kan ya. Ya, ini sesuatu yang bukan cinta sejati gitu kan ya. Maka seorang mukmin tidak boleh menjadikan kehidupan dunianya ini sebagai segala-galanya, istrinya sebagai segala-galanya, anaknya segala-segalanya. Kenapa? Ada jembatan yang harus kita lewati untuk bisa hidup abadi, namanya kematian. Maka kalau dia itu memiliki istri, memiliki anak, kok niatnya pengen bahagia di dunia selama-lamanya, maka dia pasti akan kecewa. Ya, cukuplah ini dijadikan sebagai jalan untuk kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, lalu kemudian kita dipertemukan lagi seperti yang termuat dalam surah Ar-Ra'du, jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ya, jadi kesabaran inilah nanti yang membuat kita bisa kumpul reuni lagi bersama istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita ya. Maka orang beriman ini kualitas psikologisnya itu beda dengan orang kafir. Nih ada satu hal penting ya. Nanti kalau kita mengangkat kisah Nabi Yusuf, kita kan suka disodori tentang psikologi barat ya. Sebut, antum pernah dengar nggak yang namanya inner child? Lingkaran masa kecil yang traumatik yang berdampak kepada seseorang anak ketika dia dewasa. Misalnya waktu kecil dia pernah diperkosa, ya, lalu kemudian gedenya dia menjadi pemerkosa. Dia waktu kecil pernah menjadi korban pedofilia, lalu ketika gede dia lampiaskan itu semuanya. Waktu kecil dia pernah mengalami penyiksaan dan sebagainya, besar jadi pembunuh berdarah dingin. Waktu kecil dia pernah ditipu dan seterusnya, ketika besar dia kemudian menjadi penipu kelas kakap. Ya, maka inilah yang membedakan antara psikologi Barat dengan psikologi Islam. Barat mengajarkan kesabaran, mengajarkan ketabahan, mengajarkan ketekunan, mengajarkan tentang kesiapan memikul beban. Cuman mereka hanya mengandalkan kekuatan yang ada di dalam hati manusia. Sementara Islam mengajarkan kebersandaran kepada pemilik hati. Ini ya. Makanya ada tokoh Barat yang dijuluki sebagai bapak pendidikan karakter. Levelnya internasional. Ngajarin sabar, tabah, memikul beban, kuat menerima kenyataan dan sebagainya. Tapi dia matinya bunuh diri. Setelah dia sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dia nggak punya. Jadi gini misalnya, Anda sabar, mentoknya sabar tuh kayak apa sih? Kalau kita kan ngerti, mentoknya cuma mati. Habis mati akan ada perhitungan. Dah, di perhitungan itulah nanti kalau kita sukses bisa menjawab pertanyaan malaikat, kita akan hidup selama-lamanya. Ya,
Dia baca itu hadis Nabi yang berbunyi yu'ta yaumal qiyamati bi an'umin nas, itu kan. Di hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang hidupnya paling bahagia sekali. Fayusbagu finnari sibghatan. Kemudian dicelup dalam neraka, celup, gitu kan. Terus ditanya sama malaikat, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan waktu di dunia? Dia bilang apa? Enggak. Semua ingatannya hilang. Ya. Padahal antum itu kalau pernah menderita, ya, kalau pernah sakit, pernah di penjara, pernah sudah sekarat mau mati terus hidup lagi, terus sekarang sukses, kaya, sehat dan sebagainya. Mesti dalam suasana kayak gitu nanti muncul memori. Ya Allah, ingat zaman dulu waktu kecil makan susah banget, sekarang makan berlimpah. Dan begitu tuh. Ya. Ya, setelah sukses kemudian ingat masa sengsaranya. Nah, di akhirat tuh enggak. Semua sebaliknya, kalau misalnya antum anak orang kaya, anak orang sukses, duitnya nggak terbatas, tiba-tiba kena musibah, kena bencana, habis semua, sekarang jadi gelandangan sebatang kara. Tinggalnya di emple-emplean pinggir trotoar pakai kardus, terus ngobrol sama anaknya, ya Allah, dulu padahal kita pernah punya mobil, itu masih ingat itu ya, kenangan indahnya masih ingat. Kita pernah loh makan satu piring harganya 300.000 gitu kan ya. Sekarang satu piring 3.000 berempat gitu kan ya. Nasi putih sama garam gitu. Itu mereka bisa bernostalgia. Tapi besok di surga tuh enggak. Orang yang paling bahagia di dunia ketika dicelupkan dalam neraka, ketika diangkat ditanya, pernah enggak kamu merasa bahagia? Blas. Enggak ada yang teringat sama sekali. Aku adalah orang yang paling celaka. Sebaliknya, nanti orang yang paling menderita di dunia akan dicelupkan dalam surga. Celup, nyicipi, buka pintunya toh, nyium baunya. Setelah itu kemudian ngelihat suasananya, mendengar keindahan suara yang dalam surga. Setelah itu kemudian dia keluar, ditanya, kamu pernah merasa menderita enggak? Dia bilang apa? Blas. Aku tuh enggak inget, aku adalah orang yang paling bahagia. Ini ya. Nah orang beriman itu akan punya hitungan kayak begitu. Mau berapa lama sih kita ya? Makanya ada dialog menarik ya dalam surah Ar-Ra'd itu. Ini ya. Dialognya tentang ketika seorang penghuni surga, nanti antum akan boleh jadi antum akan memasuki fase ini. Ya. Satu pertanyaan yang banyak menghantui kepada mereka di umur-umur 25, 30, 35, 40 yang sudah mencapai kesuksesan. Sebutlah misalnya antum nanti di umur 35, 40, antum punya duit miliaran, punya sawah hektaran, punya kebun, punya perusahaan, punya betul-betul luar biasa lah, punya istri cantik, punya anak sehat, pintar dan sebagainya. Ada satu pertanyaan yang menghantui. Sampai kapan ya kita akan merasakan kayak begini? Paham ya? Saya memasuki fase itu. Sampai kapan saya akan menikmati kayak begini? Nah, pertanyaan itu terulang ketika dua penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surga. Mereka bertanya, "Afamanahnu bimayyitin?" gitu. Apakah kita akan mati? Jangan-jangan nanti setelah kita menikmati surga seperti di dunia menikmati keindahan dunia, habis itu kita menua dan mati. Maka kawannya mengatakan, "Illa mautatanal ula wa manahnu bimu'adzabin." Enggak. Kita mati cuma sekali aja waktu di dunia. Setelah ini kita nggak akan mati lagi. Kita nggak akan disiksa, kita nggak akan, karena kita sudah masuk surga. Ya, maka kawannya mengatakan, inna hada la fawzul adzim. Limisli hada falyamalil amilun. Oh, kalau begitu ini nih sukses tuh yang kayak begini. Hidup sukses tuh yang kayak begini nih. Ya, falyamalil limisli hada, harusnya kalau ada orang mau berlomba-lombanya dapat surga. Bukan berlomba jadi orang kaya, berlomba punya istri cantik jelita, berlomba punya kedudukan yang tinggi, berlomba punya follower yang banyak, berlomba. Kenapa? Itu semua sifatnya adalah sementara, gitu kan? Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan pada kita itu ada 3 ya. Satu nikmat fisik, kasih duit, kasih rumah, kasih ini, kasih macam-macam, fisik itu ya namanya. Ya. Yang kedua nikmat berupa nikmat mental. Dipuji, disanjung, disuprep, di love, di komen yang positif gitu kan ya, di like. Ya itu nikmat juga, dapat penghargaan, dapat
apresiasi, itu nikmat. Tapi ingat, dua nikmat ini sifatnya sementara, kemudian membiasa, akhirnya nggak terasa. Itu ya. Antum udah pernah dapat duit 50 juta belum? Ya, kira-kira kalau antum tiba-tiba penghasilannya jadi 50 juta rasanya gimana? Itu kalau ada anggota dewan sekarang gajinya kok nerima cuman 50 juta, nangis loh. Gitu loh, ya. Paham ya? Mereka nangis mesti kalau wong ekspektasinya 500 juta kok nol hilang satu, nangis itu. Padahal ya kalau andai kata antum dapat kayak begitu, wah sudah kayak apa bahagianya gitu kan ya. Tapi nanti kalau udah di fase itu, antum bisa nangis ketika pengennya naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah itulah yang namanya membiasa macam itu ya. Dulu ketika saya masih awal belum ada Arafah itu, kalau ngisi pengajian suka dijemput sama panitia. Jemputnya pakai motor Asteria second gitu kan. Sambil diboncengi di belakang tuh saya ngomong gini, ya Allah pengen kayak gini ya Allah, udah kayak gini, udah seneng banget ya Allah punya motor kayak begini, rasanya bahagia banget gitu. Ya, setelah punya gimana? Membiasa gitu kan, ngelihat mobil sebelah, kok ya enak naik mobil ya gitu kan ya, gitu ya. Terus mobilnya kebeli gitu kan ya, setelah belinya ke mobil, ketoknya kalau naik grade jadi Ribbon kok kayaknya lebih enak ya gitu ya, ganti yang ya begitulah ya. Jadi semuanya membiasa dan akhirnya nggak terasa. Nah maka ada nikmat yang ketiga, nikmat yang paling mahal. Ada yang tahu? Nikmat kemampuan memaknai setiap peristiwa. Nah, ini nikmat yang sangat mahal sekali. Kita diberi kemampuan untuk memaknai setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, baik itu kedatangan maupun kehilangan. Karena sebenarnya dalam hidup itu adalah seni tentang melepas dan mempertahankan. Ada yang kadang-kadang memang harus kita pertahankan, ada yang kadang-kadang harus kita lepaskan. Udah itu aja. Ya, coba antum aplikasikan teori bertahan dan berlepas itu kan sangat relate dengan semua aspek kehidupan, ya enggak? Ya. Lanjutin kerja di sini enggak ya? Gitu kan ya. Aku nek kerja di sini enggak bisa ibadah, tapi nek enggak kerja mau kerja apa gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nanti antum sekolah juga begitu. Di pondok kok enggak mood gitu kan ya. Bertahan atau keluar ya. Bertahan atau keluar ya. Ya. Nanti udah jadi ustadz juga begitu. Jadi pengen ngajar di pondok terus, tapi kok gajinya cuma segini gitu kan. Mau keluar nanti lingkungannya enggak baik gitu ya. Tapi nek begini terus anakku nambah, bebannya tambah berat gitu ya. Ya. Nanti sama punya istri juga begitu ya. Ya, tahan apa lepas ya, tahan atau lepas ya gitu kan ya. Hidup itu kan kayak begitu aja. Ya, dan itulah sejatinya kehidupan, karena sebanyak apapun napas yang kamu telan, pada akhirnya juga kamu lepaskan. Nah, enggak kamu lepaskan ya mati malah nanti gitu kan ya. Berakhir kehidupan ya. Inilah seni cerita Nabi Yusuf. Ya, seni bertahan dan melepaskan. Nabi Yakub akhirnya melepaskan semua beban itu, ikhlas, dan pada saat Nabi Yakub menyadari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah, disitulah kemudian dia baru bisa merasakan nikmat yang sesungguhnya ya. Kemudian sampailah Nabi Yakub di istana, dan di situ Nabi Yusuf menyampaikan pesan-pesan yang sangat indah sekali. Kita lihat ayatnya ya. Wa rafa'a abawaihi alal arsi, lalu dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dibawa semuanya ya. Jadi waktu itu digambarkan raja ya, sang raja Mesir mengatakan kita akan memberikan sambutan yang hangat kepada keluarga Yusuf, kepada keluarga Yusarsef di sini ya, yaitu raja bendahara Mesir ini. Walaupun mungkin dia nggak mau disambut-sambut, tapi kita harus menghormati. Akhirnya rakyat Mesir kemudian semuanya bersiap-siap untuk menyambut rombongan Bani Israel dari Kan'an ini. Ya,
Istana sudah disiapkan, karpet merah digelar. Ketika mereka datang, semua pihak kerajaan sudah siap menyambutnya. Lalu tempat khusus buat mereka disediakan. Nabi Yusuf kemudian ya berdiri di istana dengan menggunakan pakaian mahkota, betul-betul seperti raja. Ya. Lalu kemudian 11 bintang, bulan dan matahari itu sujud semua. Mereka betul-betul sujud begitu kan, sujud menghormati. Lalu kemudian khorru sujada, mereka semua merebahkan diri seraya sujud. Barulah kemudian setelah mereka bangkit, Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqo. Wahai ayah, inilah takbir mimpiku yang dulu itu. Sungguh Allah telah menjadikannya sebagai sebuah kenyataan. Nah, di sini kemudian ada ungkapan-ungkapan yang menarik untuk kita simpulkan sebagai sebuah ketinggian psikologisnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana hari itu Nabi Yusuf menjadi sosok yang paling berkuasa, paling paling besar kewenangannya, paling tinggi popularitasnya, ya. Kemudian mengatakan waqad ahsana bi id akhrajani minas sijan. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara. Ya. Ini kemarin sudah kita singgung. Kenapa Nabi Yusuf tidak menceritakan bebasnya dia dari sumur? Ya. Satu, itu akan melukai perasaan saudara-saudaranya. Ya. Ini yang sering saya katakan, ikhwan fillah, ada sejumlah kebenaran yang tidak bermanfaat. Tolong ya, anak-anak muda perhatikan ya. Banyak dari anak-anak muda yang punya logikal falasi. Tahu logikal falasi enggak? Cara berpikir yang keliru begitu kan ya. Kamu kenapa begini? Kamu tuh udah umur 25 tahun loh. Oh, temanku 30 tahun masih pengangguran, masih lumayan aku dong gitu ya. Itu benar enggak itu? Benar, tapi manfaat enggak? Enggak manfaat gitu loh ya. Logikal falasi yang lain. Kamu tuh jadwalnya ngepel. Alah, kamu juga kemarin gak nyapu kok. Nah, itu namanya logikal falasi gitu ya. Bukannya fokus kepada ini, dia fokusnya nyalain orang lain. Disangkanya yang dilakukan itu bisa dibenarkan dengan orang lain berbuat salah. Itu namanya logikal falasi. Ya. Nah, di situ ada kalimat yang saya pegang betul. Ada kebenaran yang tidak bermanfaat. Gitu loh. Maksudnya kebenaran yang bermanfaat apa? Kebenaran di sini maknanya fakta, kenyataan, ya. Yang kalau kamu ungkapkan itu benar memang, tapi pertanyaan apa manfaatnya? Nabi Yusuf kalau mau menceritakan ya bahwa wah, untung dulu saya keluar dari sumur, itu fakta. Tapi manfaat nggak kayak begitu? Nggak manfaat, ya. Itu hanya membuka kembali luka yang sudah terajut. Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya sudah bisa rangkulan, sudah bisa saling memaafkan, sudah bisa menerima kenyataan. Begitu hal itu diungkit dan diangkat, maka nggak ada manfaatnya. Maka ada sejumlah kejadian atau peristiwa yang nggak perlu kita korek-korek, walaupun itu adalah kebenaran. Ya, enggak kok, saya itu cuma cerita apa adanya. Iya, tapi manfaatnya apa? Gitu loh. Jadi ini prinsip penting ya, prinsip manusia produktif. Tidak sebuah kebenaran harus diangkat. Hanya kebenaran yang memberi manfaat itu saja yang perlu untuk kita singkap. Ya. Yang kedua, ada perbedaan. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan id akhrajani minas sijen? Kok tidak mengatakan id akhrajani minal bi'ri? Karena memang di situ Nabi Yusuf mengatakan waqad ahsanabi. Ya. Dialah Allah yang telah berbuat baik kepadaku. Di mana kebaikannya? Setelah keluar dari sumur, Nabi Yusuf jadi budak. Sementara setelah keluar dari penjara, Nabi Yusuf jadi raja. Kan begitu loh. Ini kan beda. Ya. Makanya Nabi Yusuf nggak mengatakan id akhrajani minal bi'r. Karena walaupun sudah diselamatkan dari bi'r, sebenarnya cuma masuk dari satu lubang buaya ke mulut harimau, kan begitu kan ya. Memang keluar dari sumur, tapi setelah itu jadi budak, begitu kan. Bahkan sampai mengalami pelecehan seksual oleh tuannya. Macam kayak gitu ya. Sementara walaupun di dalam penjara itu sampai 15 tahun atau 12 tahun ya, di dalam sumur cuma 3 hari. Tapi Nabi Yusuf kemudian menjadi budak selama sekian puluh tahun.
Sementara dari penjara yang panjang, Nabi Yusuf kemudian menjadi raja yang berkuasa selama belasan tahun. Kan semacam itu. Paling tidak Nabi Yusuf sudah melalui 15 tahun. 7 tahun paceklik, 7 tahun panen, 7 tahun panen, 7 tahun paceklik, 7 tahun masa subur kembali, gitu kan ya. Yugos Sumayat mimba dikadari amun ya. Amun. Nabi Yusuf mengatakan apa? Amun ya. Sementara Nabi menyebutkan sab'a sinin. Sinin itu jamak daripada sanah. Sanah itu artinya tahun, tetapi tahun-tahun kekeringan. Begitu kan ya. Ya. Jadi kata-kata sanah itu biasanya tahun tetapi maknanya yang jelek, berat, susah. Sedangkan am itu artinya tahun tapi apa? Ya, artinya baik. Makanya doanya gimana? Wa kullu amin wa antum bi khair. Gitu ya, bukan wa kullu sanatin. Ya. Begitu juga dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? Berapa tahun? Ya. Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun. Cuman yang 50 tahun nilainya adalah am. Maksudnya apa? Nabi Nuh itu merasakan kesuksesan dakwah selama 50 tahun. Setelah 950 tahun Nabi Nuh itu mengalami fase dakwah yang sangat berat. Kenapa? Karena selama 950 tahun ini ya alfasanatin illa, di situ maknanya illanya itu berarti apa? Dari 1000 tahun yang susah itu 50 tahunnya bernilai am begitu. Jadi bukan dakwahnya 950 tahun, tapi dakwahnya tetap berapa? 1000 tahun. Cuman yang 50 tahun nilainya adalah am. Ya. Am itu tahun-tahun yang enak lah begitu kan, masa-masa panen ya. Ya. Wajah abikum minal badwi mimba di anna dagas syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, ini ada 2 poin nih ya. Termasuk bentuk kebaikan Allah kepada kita, kan di situ Nabi Yusuf mengatakan qad ahsanabi. Allah telah berbuat baik kepada aku dalam bentuk mengeluarkan dari penjara. Yang kedua apa? Wajah abikum minal badwi. Kebaikan Allah yang lainnya adalah apa? Mengeluarkan kalian dari kampung pelosok desa yang kekeringan ya ke kota. Jadi termasuk bentuk nikmat Allah adalah kalau kamu hijrah dari kampung yang bikin sumpek, rezeki sempit ke kota Solo ya, yang teman-temannya banyak, rezekinya lancar begitu kan ya. Itu termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wajah abikum minal Badui, dari tinggal di suku Badui sampai tinggal di metropolitan, kira-kira itu merupakan bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajah abikum minal badwi min ba'di. Allah baru datangkan mereka dari Badui ya, dusun padang pasir setelah apa? Min ba'di anna jagos syaiton baini wa baini ikhwati, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Di sini lagi ketawaduannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf enggak mengatakan min ba'di anna jagos syaiton baina ikhwati, setelah setan merusak hubungan kakak-kakakku. Enggak, itu ya. Jadi Nabi Yusuf tidak menisbatkan bahwa yang diganggu adalah apa? Kakak-kakaknya. Ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan kita diganggu sama setan. Ya. Sekaligus yang kedua, Nabi Yusuf tidak menyalahkan kakak-kakaknya, tapi menyalahkan setan yang telah mengganggu kakak-kakaknya. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa ya. Pernah ada di mana ya, di Inggris ya, kemarin viral itu beritanya itu. Pokoknya di barat lah, seorang non muslim yang membunuh anak, tapi di persidangan kemudian bapaknya nggak punya dendam sama sekali itu ya, bahkan memeluk pembunuhnya tadi ya. Ya, lalu dia mengatakan saya tidak menyalahkan dia, saya menyalahkan setan yang telah memprovokasi dia sampai dia kemudian kalap dan membunuh anak saya. Saya justru kasihan kepada dia. Ini masalah ungkapan yang
betul-betul level psikologis paling baik ya. Jadi melihat peristiwa kayak begitu, bukannya marah, bukannya jengkel, tapi apa? Kemarahannya ditimpakan kepada setan yang telah berhasil mengganggu. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Ya, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Kalimat serupa diucapkan Nabi Yakub ya, bahwa Allah itu latif. Nah, ini di sini para ulama juga menjelaskan bahwa pilihan kosakata seorang ayah itu bisa nular kepada anak-anaknya ya. Kemudian barulah pada ayat yang ke-101 Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Artinya semua yang menjadi impian tertinggi manusia ada pada Nabi Yusuf. Coba kurang apa Nabi Yusuf? Kekuasaannya membuat raja pun akhirnya tunduk kepada Nabi Yusuf. Istrinya, ya Allah kasih karunia istri yang cantik, anak-anak yang baik dan sebagainya. Kekayaannya dan sebagainya. Tapi kemudian Nabi Yusuf dalam riwayat disebutkan setelah kemudian Nabi Yakub meninggal, kemudian dakwahnya Nabi Yusuf itu tidak gampang. Karena setelah Raja Heksos ini meninggal dunia, kemudian masyarakat kembali lagi kepada tradisi sebelumnya. Ditambah sifat dasar daripada kakak-kakaknya itu juga tidak hilang. Ya, benci, dendam dan sebagainya itu masih bersemayam menular kepada anak keturunannya yang iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka nanti saya lupa ya, ada satu surat ada yang ini enggak tahu nama Nabi Yusuf itu disebutkan selain surat Yusuf itu surat apa? Kemarin baru baca itu saya. Ya mesti baca semuanya ya, udah hatam kok. Surat Zuhruf. Hatta idza halaka qultum, setelah halaka Yusuf itu ya, setelah Nabi Yusuf meninggal itu loh. Surat apa? Layab asallahu mim ba'dihi rasulah itu ya. Surat apa itu? La yab'asullah. Ini penting itu. Surat Ghafir ayat walaqad ja'akum Yusufu min qablu ya. Surat Ghafir ayat berapa? Sebentar, ini penting itu ayat itu ya. Surat Ghafir ayat 34 Cat. Ya. Saya sedikit mendapat tafsir itu, Masya Allah ternyata. Nah ini ya, ini kan kisah tentang Nabi Musa ya. Antum tahu Nabi Musa adalah Nabi pertama yang diutus oleh Allah setelah Nabi Yusuf meninggal ya. Di sini kan ayatnya bercerita tentang kisah Nabi Musa melawan Fir'aun ya. Ya qaumi lakumul mulkul yaum dhahirina fil ardi famay yansuruna min ba'sillah in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad wa qala alladzi amana. Ini pengikut-pengikutnya Nabi Musa ya, yang berdebat dengan Fir'aun dan menasihati Fir'aun jangan musuhi Nabi Musa gitu kan ya. Ingat mistada bi qaumi nuhin wa adin wa samud walladzina min ba'dihim wa man yuridu mal ibad wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanat yauma tuwalluna mudbirina ma lakum min asim wa may yudlilillahu fama min had ya. Nah, ini kan kaumnya Fir'aun yang dulu merupakan orang-orang yang pernah beriman di zaman Nabi Yusuf.
Maka mereka mengatakan gini, si pengikut Nabi Musa yang beriman dari keluarga Fir'aun ini mengatakan, walaqad ja'akum Yusufu min qabl, dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan. Ya. Famaziltum fi sakkin mimma ja'akum bi. Tapi kamu tuh tetap aja ragu-ragu terus gitu loh. Ini adalah masyarakat Bani Israel dan masyarakat Mesir secara umum yang waktu itu pernah hidup di zaman Nabi Yusuf, diingatkan oleh pengikut Nabi Musa yang beriman dengan kalimat walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat famaziltum fi sakkim mimma ja'akum bih. Tetapi kamu senantiasa ragu tentang apa yang dibawa kepadamu, ya, hatta idza halaka, ketika nanti Nabi Yusuf meninggal, qultum layya ba'asallahu min ba'di rasula, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Nah itu loh. Jadi ketika Nabi Yusuf meninggal, ini yang kemarin itu tunduk kepada Nabi Yusuf, ragu-ragu lagi. Dan itu sudah dirasakan Nabi Yusuf di akhir hayatnya. Maka ketika Nabi Yusuf melihat kok dakwah ini tambah berat, segala kekuatan yang dia miliki pun ternyata nggak mampu untuk kemudian menjadikan Bani Israel Bani Israel maupun masyarakat Heksos itu betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf mengangkat dalam doanya, Fatirus samawati wal ard anta waliyyin fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Udahlah, wafatkan aku aja ya Allah, begitu loh ya. Segera susulkan aku dengan orang-orang soleh. Nah, di akhir film itu ada dialog menarik antara Lewi dengan Yahuza. Ya. Ketika Nabi Yusuf dalam masa-masa puncak kemasan, kemudian Bani Israel tinggal di Mesir, melihat kemakmuran, kesuburan yang luar biasa, di situ Yahuza tebak-tebakan sama Lewi. Menurut kamu, anak keturunan siapa nanti yang akan berkuasa di Mesir? Ya keturunan Yusuf lah gitu kan. Enggak. Keturunan Yahuza yang akan berkuasa. Gitu loh ya. Maka tidak ada cerita Yusufi, adanya Yahudi. Maka Bani Israel tidak pernah dikenal dengan nama Yusufi, walaupun yang berkuasa pada saat itu adalah anak keturunannya Nabi Yusuf. Gitu kan ya. Puncak kekuasaan ada di tangan Nabi Yusuf, tetapi di situ Yahuda dengan sifat dan watak karakter yang tidak berubah, itu anak cucunya pun kemudian seperti yang hari ini kita saksikan. Yahudi ini diambil dari salah satu anaknya Nabi Yakub yang bernama Yehuda atau Yahuza ya. Walaupun para ulama menjelaskan, para sejarawan yang menjelaskan tidak, bukan satu-satunya ini ya, bukan satu-satunya alasan dan sebab kenapa kok dinamai Yahudi itu karena anak keturunan Yahuda. Tapi itu paling kuat ya. Mereka disebut Yahudi karena memang mereka adalah anak keturunan yang paling dominan, yaitu Yahuda tadi ya. Anak keturunan Nabi Yusuf dan Lewi itu kebanyakan jadi nabi dan rasul. Sedangkan anak keturunan Yahuda itu yang kebanyakan menjadi para pejabat, petinggi, orang-orang yang akhirnya merebut kekuasaan ya. Dan Lewi ini termasuk di antara nasab Bani Israel yang paling tinggi. Kalau sekarang ada Bani Lewi yang masih ada di Palestina atau di Israel ya, itu mereka sangat dimuliakan sekali kalau melihat daripada terah nenek moyang mereka. Karena nih satu-satunya bangsa yang paling rasis di muka bumi itu adalah orang-orang Yahudi. Artinya mereka membanggakan dirinya sebagai keturunan Yakub gitu kan. Walaupun kalau tulisannya Dr. Muhammad Sakrah itu dalam buku Talmud Kitab Hitam Yahudi, beliau menjelaskan bahwa orang Yahudi hari ini bukan Yahudi pengikut Nabi Musa, sebagaimana orang Nasrani hari ini bukan pengikut Nabi Isa. Jemaah sekalian, yang jelas setelah wafatnya Nabi Yusuf tahun 1700 sebelum Masehi sampai 400 tahun kemudian diutusnya Nabi Musa, terjadi sejumlah pergantian. Rejim Heksos yang merupakan penguasa di negeri Mesir dikalahkan oleh bangsa Kibti. Maka sejak saat itulah kemudian bangsa Kibti berkuasa di Mesir. Heksos diburu. Nah, Bani Israel yang merupakan sekutu Heksos, karena Bani Israel itu bisa tinggal di Mesir itu
atas izin daripada Raja Heksos ya, akhirnya termasuk yang dimusuhi oleh bangsa Kipti. Maka ketika suku Kipti ini berkuasa, mereka menggunakan gelar namanya Fir'aun. Dan prosesnya itu cukup panjang selama ratusan tahun. Dan selama ratusan tahun itulah Bani Israel hidup di dalam perbudakan suku Kipti. Di fase perbudakan yang paling parah itulah kemudian mereka berdoa supaya ya Allah mengutus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Maka lahirlah seorang bayi Bani Israel yang bernama Musa bin Imran. Ya, inilah fase di mana saat itu yang berkuasa Raja Ramses I. Ya, nanti ketika Nabi Musa kembali dari mana? Dari Madian, itu ayahnya yang memelihara dia waktu kecil sudah wafat, diganti oleh Ramses yang kedua yang yang hidupnya waktu kecil bareng dengan Nabi Musa ya. Nah, ketika Nabi Musa itu kembali dari Madian ya, di situ Nabi Musa mendapati mayoritas Bani Israel nggak mengenal Tuhan karena ada sosok satu makhluk yang sangat berbahaya namanya Samiri. Nah, inilah sosok yang misterius sampai sekarang ya, sampai kemudian lahir teori Yahudi suku ke-13 lah ya pokoknya. Jadi dia bukan termasuk Asbat. Asbat itu kan anak cucu Nabi Yakub yang jumlahnya 12 yang kemudian menjadi 12 suku Bani Israel. Tetapi ini adalah Yahudi yang gak jelas ini. Tapi dia hidupnya bersama orang-orang Yahudi dan mereka memimpin ritual Yahudi. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana Samiri sampai berhasil meninggalkan patung anak sapi ke tengah-tengah orang Yahudi, bahkan berhasil mendoktrinkan kepada orang Yahudi ya, hada ilahukum wa ilahu Musa. Maka disebutkan di sana oleh Dr. Muhammad Sakroh, selama 400 tahun itu tidak jelas, tidak ada satupun catatan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang bagaimana nasib Yahudi sepeninggal Nabi Yusuf sampai datangnya Nabi Musa. 400 tahun itu nggak punya catatan. Tuhan apa yang disembah, bahasa apa yang digunakan, ibadah apa yang mereka lakukan, kitab suci apa yang mereka imani, yang tiba-tiba Nabi Musa dapati mereka mengikuti ajaran Samiri. Nah, itu kejadian demikian. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, ya demikian kisah Nabi Yusuf yang banyak sekali pelajaran bisa kita ambil ya. Yang paling relate dengan kehidupan kita adalah bahwa begitulah kehidupan dunia, seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah ya, kadang berada di tengah ya, dan tidak pernah ada yang namanya situasinya stabil terus begitu kan ya. Walaupun kadang-kadang ada yang di bawahnya lama banget gitu ya. Ya, tapi begitulah roda kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.